Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami bersekutu bersama-sama lagi di hari Minggu ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesetiaan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kebaikan yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ini nyanyian pujian kami di hadapan-Mu. Biar pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
tinggikan namamu, oh Yesus, oh Tuhan, Kau Raja. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, hanya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Pimpin pemberitaan firman Allah ini agar kami bisa mengerti dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Ampuni semua salah pelanggaran dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GSKI Hati Bapa, baik yang di Jakarta maupun yang di Bogor. Terima kasih dan senang sekali ya pada hari ini saya kembali boleh sharing dengan Bapak Ibu ya. Ini kali pertama secara online ya. Sebelumnya saya pernah berkesempatan menyampaikan secara langsung kepada jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Jakarta ya.
Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua pelayan yang memberikan kesempatan kepada saya. Bagi Bapak Ibu yang saya belum pernah bertemu atau melayani, nama saya Pendeta Yohanes Parapat dari GSKI Rehoboth ya dulu namanya ya, Jakarta. Saya biasa ada di cabang yang Citycon. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Allah dengan tema mengasihi sesama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang percaya, Alkitab mengatakan itu adalah kasih karunia Allah. Kata Yunani yang digunakan adalah charis, ya, anugerah. Itu biasa kita sebut selain kasih karunia. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia itu yang berupa keselamatan itu merupakan pemberian. Itu kalimat yang mirip sebetulnya, kata yang mirip ya. Kata pemberian di dalam Efesus pasal yang kedua itu menggunakan bahasa Yunani doron. Di dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata give. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka di samping pemberian bisa disebut hadiah. Bentuknya adalah kata benda. Ya. Jadi di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus sudah mengunci bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah pemahaman bahwa keselamatan yang diperoleh setiap orang percaya itu merupakan pemberian Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 dari Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab itu bukan usaha kamu. Tidak ada orang yang karena usahanya bisa mendapatkan keselamatan. Di dalam pemahaman kekristenan tidak ada. Semua merupakan pemberian Allah. Ya, jadi kita perlu menyadarinya bahwa bukan karena usaha kita. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita telah menerima keselamatan dari Allah yang merupakan hadiah tadi. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah menerimanya? Bagaimana Bapak Ibu tahu Bapak Ibu sudah menerimanya atau belum? Sebab tidak mudah saat ini atau beberapa orang gitu ya, dalam masa-masa sekarang ini bahkan dari sejak sebelumnya ya, pernah mengatakan bahwa salah satu tanda seseorang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah adalah dengan adanya bahasa roh. Khususnya kalangan karismatik atau Pentakosta ada yang mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap karunia bahasa roh, tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bahasa roh adalah tanda seseorang telah menerima keselamatan. Tidak ada. Apalagi kita tahu dan kita mesti jujur bahwa beberapa orang yang menyatakan atau menyampaikan bahasa roh itu sukar untuk kita terima bahwa itu bahasa roh yang benar-benar dimaksudkan Alkitab. Seperti telah dilatih, seperti orang sudah terbiasa melafalkannya, ya. Bahkan saya mendengar ada gereja yang membuka semacam kelas pelatihan untuk berbahasa roh, ya. Jadi jelas sekali lagi tidak ada dasar Alkitab yang mengatakan bahwa tanda seseorang menerima keselamatan adalah bahasa roh. Ada juga yang mengatakan bahwa tanda seseorang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah adalah dengan berkat-berkat secara materi. Ini juga di kalangan beberapa orang Kristen ini populer, ya, khususnya di kalangan mereka yang menganut teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran. Mereka mengatakan bahwa tanda seseorang hidup dalam kebenaran yang juga berarti telah menerima keselamatan adalah hidupnya diberkati secara materi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kembali, Alkitab juga tidak ada menyatakan demikian. Bahkan Yesus lahir dari keluarga miskin. Sampai mati ketika dia ada di bumi, maksud saya, dia juga miskin. Alkitab tidak pernah menyatakan Yesus sebagai pribadi yang kaya ketika ada di bumi. Ketika Yesus lahir,
Di dalam Lukas pasal yang kedua, Alkitab menjelaskan bahwa orang tua Yesus mempersembahkan 2 ekor burung. Pertanyaannya, mengapa orang tua Yesus mempersembahkan 2 ekor burung? Alkitab menjelaskan di dalam hukum Taurat, bisa dilihat dalam Imamat pasal yang ke-11, 12, dan 13. Jika seseorang, satu keluarga melahirkan, atau orang tua atau ibu di dalam sebuah keluarga melahirkan, maka sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur begitu ya, keluarga ini mesti mempersembahkan korban. Itu aturan dalam Taurat. Nah, di dalam Taurat dikatakan bahwa apabila mereka dari keluarga mampu, maka yang harus dipersembahkan adalah kambing domba. Sedangkan bagi keluarga tidak mampu, boleh mempersembahkan burung. Berarti kalau keluarga Yesus mempersembahkan burung, tidak ada alasan lain kecuali karena memang miskin atau tidak mampu. Jadi sekali lagi, tentu saja berkat materi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa keselamatan seseorang itu ditandai dengan berkat materi. Tapi baik, mari kita membaca Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Saya akan memulai dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang disebut telah menerima keselamatan, berarti orang tersebut telah lahir baru, telah dilahirkan kembali. Demikianlah kata Alkitab. Sebab sebelum seseorang lahir baru, Alkitab menyatakan setiap yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Itu sebabnya semua orang yang menerima keselamatan pasti melalui proses yang disebut dengan lahir baru. Setelah dilahirkan, dia menjadi anak Allah. Begitu kira-kira. Itu urutannya. Jadi, dengan kata lain, kalau kita katakan kita tahu bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan, itu juga sama artinya bahwa kita telah beroleh atau sudah dilahirkan kembali, gitu ya. Kita telah dilahirkan kembali. Tidak ada orang yang telah menerima keselamatan tapi belum lahir baru. Sebab yang disebut dengan diselamatkan adalah ketika seseorang dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang tadinya bukan terhitung anak Allah, kemudian menjadi anak Allah. Itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Dan kita harus mengalami itu. Makanya orang Kristen terbiasa menyebut bahwa dirinya adalah anak Allah. Ya, kita tahu bahwa kalau ibadah di gereja, dimanapun umum orang mengatakan, saya anak Allah, kamu anak Allah, kita semua anak Allah. Tentu saja pengakuan ini tidak ada artinya kecuali dapat dibuktikan. Ya, kecuali bisa dibuktikan. Kalau hanya sekedar mengatakan kita anak Allah, itu mudah. Semua orang dengan gampang bisa mengatakannya. Tapi kita mesti membuktikan atau menunjukkan kita anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Setelah seseorang dilahirkan kembali, dia menjadi anak Allah, itulah kondisi yang disebut seseorang telah menerima keselamatan. Karena telah diubah, yang tadinya tidak beroleh, tidak dilahirkan secara roh, kemudian dilahirkan secara roh atau di dalam roh, ya. Baik. Nah, setelah seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian masuk ke dalam proses yang disebut dengan lahir baru tadi, maka seseorang dikatakan menjadi anak Allah. Nah, dari pertama tadi saya selalu menekankan bagaimana kita tahu bahwa kita telah lahir baru. Setelah kita maju sedikit, sejak pertama tadi di awal, bahwa bagaimana kita tahu kita menerima keselamatan, yaitu setelah kita lahir baru. Bagaimana kita tahu kita lahir baru? Orang yang lahir baru menjadi anak Allah. Sebab seseorang yang dilahirkan itu berarti menjadi anak. Dilahirkan oleh roh berarti menjadi anak Allah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita adalah anak Allah?
Di situ kita akan mempelajari secara cukup dalam pada pertemuan kali ini, ya. Mari saya akan membacakan sebuah ayat yang Alkitab dengan tegas memberi petunjuk kepada kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian firman Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, jadi Alkitab memberi indikator, memberi tanda supaya orang tidak bingung dan supaya orang tahu dengan pasti apakah dirinya telah menerima keselamatan dan telah menjadi anak Allah, dilahirkan kembali oleh Allah. Ya, Alkitab memberi dua tanda. Yang pertama adalah orang itu berbuat kebenaran, dan yang kedua dia mengasihi saudaranya. Ya, tidak ada orang yang bisa hidup dalam kebenaran atau berbuat kebenaran dan kemudian mengasihi saudaranya jika dia tidak dilahirkan oleh Allah. Ya, jadi saya hari ini mau membuat sebuah penekanan sebetulnya, Bapak Ibu ya. Penting sekali untuk kita perhatikan bahwa kalau saya mau tahu apakah saya telah menerima keselamatan, harus ada dua yang saya kerjakan sebagai tanda atau sebagai bukti. Yang pertama adalah kita berbuat kebenaran, dan yang kedua mengasihi saudara. Kata saudara di dalam Alkitab menggunakan kata adelpos dalam bahasa Yunani-nya, ya. Tentu artinya cukup luas. Bukan hanya saudara kandung, bukan hanya saudara seiman, tetapi sebetulnya semua orang. Kira-kira begitu ya. Tentu bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita menganggap semua orang itu saudara. Bukan hanya karena KTP-nya tertulis Kristen, tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25, jika Bapak Ibu memperhatikan Alkitab baik-baik, di situ Yesus menyatakan bahwa nanti ketika dia di ujung kehidupan kita setelah Tuhan datang kali yang kedua, Alkitab mengatakan Yesus memisahkan orang-orang menjadi dua kelompok. Yang satu yang diibaratkan seperti kelompok domba, dan yang kedua diibaratkan seperti kelompok kambing. Perhatikan, seingat saya di tempat ini, maksud saya ketika melayani di gereja GSKI Hati Bapa, saya sudah pernah menyampaikan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pandangan Tuhan Yesus, manusia yang hidup di planet ini dibagi cuma dalam dua kelompok. Sudah pernah saya sampaikan. Hari ini saya mau mengulang sedikit supaya kita kembali memeriksa diri kita. Satu kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Lalu orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi tidak ada orang kelompok ketiga. Jika saya bukan orang baik, saya pasti orang jahat. Tidak bisa ragu. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada wilayah status quo, di dalam Kristus tidak ada. Semua begitu clear. Kalau Bapak Ibu bukan orang baik, Bapak Ibu pasti orang jahat. Kalau Bapak Ibu bukan orang jahat, pasti orang baik. Lalu bagaimana saya tahu saya orang baik? Bagaimana Bapak Ibu tahu Bapak Ibu orang baik? Alkitab memberi penekanan orang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang baik tidak bisa mengeluarkan barang yang jahat. Mengapa? Karena dia tidak punya. Saya sudah pernah menyampaikan. Tanda orang baik cuma satu, dia tidak punya yang jahat di dirinya, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Sekalipun dia menerima yang jahat dari orang, dia mengeluarkan yang baik, sebab dia tidak punya yang tidak baik. Itu saja tanda orang baik. Sebaliknya orang jahat cuma punya yang jahat. Kalaupun kadang-kadang keluar hal-hal yang sepertinya baik, tetapi sebetulnya itu dibungkus, itu bungkusnya aja. Tapi sebenarnya dalamnya pasti dia jahat. Karena orang karena tidak ada kelompok yang ketiga. Yang kedua, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Matius pasal yang ke-12 mengatakan demikian.
Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan nanti bahwa Tuhan, saya tidak bersama Tuhan, tapi saya tidak melawan Tuhan. Tidak ada. Seorang cuma dibagi dalam dua kelompok. Tidak bisa kita tidak memperhatikan ini. Tidak bisa kita menjalankan hidup ini seolah-olah hidup ini netral. Tidak bisa. Hidup ini harus berpihak. Kalau tidak berpihak kepada Kristus, maka kamu musuhnya. Sesimpel itu di dalam Tuhan. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada. Tidak ada wilayah yang membuat kita ragu, tidak ada. Dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan begini, kamu harus memilih. Kalau kamu tidak mengabdi kepada Allah, maka kamu mengabdi kepada Mamon. Alkitab begitu clear, Yesus itu begitu jelas, begitu mudah. Makanya saya sering mengatakan bahwa saya meyakini Alkitab itu dimaksudkan untuk kita bisa mengerti dengan tidak sukar. Bahwa ada ayat-ayat yang sukar, tentu saja iya. Tetapi secara umum benar-benar untuk mudah dipahami. Itu sebabnya kalau tadi dikatakan barang siapa tidak bersama aku dia melawan aku, itu bukan sebuah pemahaman yang sulit. Demikian juga kalau kamu tidak mengabdi kepada Allah, berarti kamu mengabdi kepada Mamon, itu juga tidak sukar. Tidak ada orang bisa mengatakan saya tidak mengabdi kepada Allah memang, tapi saya juga tidak mengabdi kepada Mamon. Tidak bisa, sebab kita pasti mengabdi kepada salah satunya. Siapapun dia, orang paling kaya di planet ini dengan orang paling miskin, sama-sama sedang mengabdi kepada salah satunya. Itu tidak bisa tidak, sebab Yesus sudah mengatakannya. Gitu ya. Nah, ketika tadi saya menyatakan bahwa Tuhan di akhir zaman nanti membagi dua kelompok. Yang satu disebut kelompok domba diistilahkan, yang satu kelompok kambing, maka semua orang di planet ini kembali pasti masuk ke dalam salah satu kelompok tadi. Tidak ada orang di luar kelompok itu, tidak ada. Bapak Ibu dengan saya renungan hari ini ketika Bapak Gembala di tempat ini meminta saya untuk menyampaikan renungan, saya benar-benar berdoa Bapak Ibu tidak bisa miss, tidak boleh melewatkannya. Sebab kehidupan kekalmu bergantung apakah kamu mengerti firman dan kemudian yang mana yang kamu ikuti. Demikian juga dengan saya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melewatkannya. Sebab ini bukan sekedar rutin atau bukan sekedar yang penting ada materi yang disampaikan, tidak. Setiap kali Tuhan mempercayakan saya, bagi saya itu saya hargai dan saya mau berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu harus benar-benar mengerti. Hari ini pesannya adalah Bapak Ibu dengan saya semua mengaku orang yang telah menerima keselamatan. Berarti orang yang telah dilahirkan baru oleh Allah. Tadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana kamu tahu, bagaimana saya tahu? Bahwa saya telah dilahirkan baru dan menjadi anak Allah dan menerima keselamatan. Alkitab memberitahu ada dua tanda. Yang pertama melakukan kebenaran, yang kedua mengasihi saudara. Saya saat ini membahas yang kedua, mengasihi saudara. Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu orang yang mengasihi saudara. Jika tidak, maka Bapak Ibu dengan saya hanya mengaku saja bahwa kita orang yang telah menerima keselamatan. Ya, kita mesti berhati-hati. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25, saya melanjutkan kisahnya kepada kelompok yang disebut dengan kambing atau orang-orang benar dalam bahasa Alkitab, dikatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Lalu orang-orang benar ini, kata Alkitab di dalam Matius 25, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan sakit, kami jenguk? Kapan kami lihat Tuhan kelaparan, kami beri makan? Kapan kami lihat Tuhan tidak punya baju, telanjang, kami kasih baju? Lalu Tuhan mengatakan, ketika kamu melakukannya untuk salah satu orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Lalu kepada kelompok yang satu, Yesus menyebutnya dengan sangat keras. Kamu orang-orang terkutuk. Tuhan katakan, enyahlah orang-orang terkutuk. Kenapa mereka sampai disebut terkutuk? Matius pasal yang ke-25 menjelaskan, ketika aku sakit, kata Tuhan, kamu tidak jenguk aku.
Ketika aku kelaparan, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kedinginan, kamu tidak kasih pakaian. Lalu orang-orang terkutuk ini bilang sama Tuhan begini, kapan Tuhan? Kami lihat Tuhan telanjang, kami tidak kasih pakaian. Kami lihat Tuhan kelaparan, kami nggak kasih makan. Ketika Tuhan sakit, kami nggak kunjungi. Lalu Tuhan bilang begini, ketika kamu tidak melakukannya untuk salah satu saudaraku yang paling hina, ini kamu tidak melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah anggap remeh mengasihi sesama. Jangan pernah. Di dalam Alkitab ada banyak orang karena sudah terlalu sering mendengar kata mengasihi sesama itu seperti ayat yang lewat begitu aja. Yang penting saya udah mengerti. Oh tidak. Kehidupan kekal kamu, kehidupan kekal saya itu bergantung di situ. Pembuktiannya ada di situ. Saya ulang bahwa keselamatan yang Bapak Ibu peroleh dan yang saya peroleh itu memang pemberian Allah. Tetapi orang yang diselamatkan Allah, dia akan membuktikan dengan mengasihi sesama. Ada Roh Kudus yang mengerjakan dalam dirinya, lalu dia terus berlatih melakukan kebenaran, termasuk juga di dalamnya dia mengasihi sesama. Makanya orang yang tidak mengasihi sesama itu berarti dia belum pernah menerima keselamatan, karena tidak ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Sebaliknya tidak ada orang yang bisa mengasihi sesama kalau itu bukan ditolong oleh Roh Kudus. Tidak bisa. Orang akan bosan, orang akan punya rasa pamrih, kadang-kadang jengkel, marah ketika dia mengasihi, menolong sesamanya. Begitu ya. Orang akan merasa cepat bosan atau bahkan ada pamrih atau ada bahkan mengungkit kalau itu bukan didasarkan oleh kasih Allah. Tetapi orang yang menerima keselamatan, dilahirkan baru, ada Roh Kudus yang bekerja, Roh itu akan melatih dirinya untuk dia mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Dan dalam konteks hari ini, mengasihi sesamanya. Maka tadi saya katakan, jangan dianggap remeh hal tersebut, gitu ya. Kalau kita perhatikan Matius pasal yang ke-25, nanti Bapak Ibu bisa baca ya setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini. Kalau tidak salah mulai ayat yang ke-34 sampai paling bawah, gitu ya. Bapak Ibu bisa temukan. Di situ orang-orang yang disebut Yesus terkutuk itu bukan pencuri, bukan pezina, bukan perampok, bukan orang yang tidur dengan istri orang lain, bukan. Mereka disebut terkutuk hanya karena mereka tidak mengasihi sesamanya. Wow, itu sesuatu yang hebat. Kita harus memperingatkan diri kita. Jangan main-main dengan perbuatan tersebut. Itu bukan sesuatu yang remeh. Ketika Yesus memberikan hukum, ketika orang-orang datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, hukum apa yang terutama? Tuhan hanya membagikan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada. Ketika nanti semua orang bertemu dengan Tuhan, kamu dan saya, Bapak Ibu, tidak akan ditanya yang lain. Apakah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Cuma itu saja. Itu aja yang akan kita buktikan nanti dalam seluruh pertanggungjawaban kita. Gitu ya. Jadi kita mesti serius, kita merespon, kita berpikir ulang. Supaya jangan sampai kita capek-capek beribadah, rutin ikut dari Senin sampai Minggu. Sekarang karena rata-rata online, kita ikut, kita beli paket, pulsa, kita nonton, tapi kita tetap dilempar ke neraka. Saya menyebut itu orang paling sial di planet ini berarti dia. Karena buat apa semuanya? Apalagi seperti kami, sudah mesti berkhotbah, nyiapin khotbah, kemudian tetap dilempar ke neraka, disebut terkutuk. Itu kami lebih sial daripada orang paling sial di bumi ini. Jadi kita mesti hati-hati. Mengaku menerima keselamatan itu persoalan mudah. Tapi memastikan bahwa keselamatan ada dalam diri kita, itu persoalannya. Dan semua orang Kristen tidak bisa tidak mempunyai tanggung jawab yang sama atau pembuktian yang sama, lebih tepatnya. Harus membuktikan, sama-sama harus membuktikan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa karena saya bukan pendeta, saya terbebas dari hukum tadi. Tidak bisa. Sepanjang kita menyatakan kita telah menerima keselamatan,
maka tugas kita adalah membuktikannya. Dan Alkitab mengatakan cara membuktikannya bahwa kita telah lahir baru, telah menerima keselamatan, telah menjadi anak Allah, itu ada dua. Sekali lagi, yang pertama kita berbuat kebenaran, dan yang kedua kita mengasihi saudara atau mengasihi sesama, gitu ya. Jadi tidak boleh main-main, tidak boleh kita asal-asalan. Yang penting saya Kristen, saya nonton ibadah, saya berdoa, selesai. Oh enggak, saya enggak mencuri, saya enggak berzina, saya enggak merampok, cukup. Oh tidak. Matius 25 saya ulang menjelaskan orang-orang tadi bukan perampok, bukan pencuri, bukan pezina. Alkitab sama sekali tidak ada mengatakan demikian. Satu aja persoalan mereka. Mereka tidak mengasihi sesamanya. Itu saja. Mereka tidak mengasihi sesamanya. Dalam konteks ini tidak mengasihi saudaranya. Karena semua orang miskin, kaya, Alkitab mengatakan itu saudara kita. Saya ingin menyampaikan satu lagi di Alkitab, ada sebuah contoh yang juga mengkonfirmasi apa yang tadi saya sampaikan. Ya, di dalam Alkitab satu kali Yesus mengatakan bahwa ada orang kaya, lalu ada Lazarus yang miskin. Lazarus ini dikatakan dia datang ke rumah orang kaya tadi, dia berharap dapat makanan sebab dia kelaparan. Tapi orang kaya ini tidak memberikannya. Lalu orang kaya ini meninggal atau mati, Lazarus juga mati. Ya, saya suka sedikit joke mengatakan kepada kita yang tidak kaya nggak masalah, yang kaya tetap mati juga. Bukan berarti karena kaya sampai selama-lamanya nggak mati, tenang aja mati juga. Ya, tapi Alkitab kemudian mengatakan, Yesus tepatnya menyatakan bahwa orang kaya ini menderita di alam setelah mati, dia menderita. Lalu Lazarus dipangku oleh Abraham menikmati kebahagiaan. Tentu Lazarus bukan dipangku secara lahiriah oleh Abraham ya. Sebab kalau Lazarus dipangku terus, kasihan Abraham, dia pasti capek karena dia pangku terus ya. Tapi ini menggambarkan dia berbahagia bersama dengan Abraham. Perhatikan kemudian orang kaya ini bilang begini, Bapak Abraham, tolong dong bilang sama Lazarus atau celupkan jarinya ke air sedikit sebab saya di sini kepanasan. Lalu Abraham bilang begini, anakku, dulu waktu hidup kamu sudah menikmati semua yang enak, sementara Lazarus menderita. Lalu sekarang terjadi situasi yang terbalik, ya. Kami nggak bisa kalau kami kalau mau kasih kamu air juga tidak bisa, sebab ada jarak yang jauh antara kami dengan kamu. Oke, kalau begitu dia bilang, tolong kasih tahu saudara saya yang masih hidup supaya jangan sampai mereka juga menderita masuk neraka atau menderita seperti saya. Lalu Abraham bilang, nggak bisa juga. Pada mereka ada firman Allah, silakan mereka mau percaya atau tidak. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya ini masuk dalam siksaan bukan karena dia pembunuh. Bukan. Bukan karena dia pencuri, juga bukan. Bukan karena dia pezina, sama sekali bukan. Kisahnya cuma satu. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, dia nggak tolong. Ketika dia seharusnya menyatakan kasihnya kepada sesama, dia tidak melakukan. Itu saja. Ya, jadi jangan pernah Bapak Ibu keliru, perbuatan baik kita menolong orang itu tidak membuat kita diselamatkan. Bukan. Keselamatan kita itu karena pemberian Allah. Yesus yang mati di kayu salib menebus kita, lalu memberikan anugerah keselamatan itu. Tetapi sekali lagi, orang yang diberikan keselamatan kemudian akan melakukan kebenaran, sebab memang hidupnya telah diubahkan. Kemudian dia melakukan kebenaran, yang salah satunya adalah mengasihi sesama. Makanya cara berpikirnya harus clear. Mereka yang tidak mengasihi sesama, tidak berbuat kebenaran, berarti belum ada keselamatan dalam diri dia. Sesimpel itu. Sekali lagi, kita tidak boleh ragu, tidak boleh bingung. Kita mesti clear. Jadi setelah ini tinggal kita mau memutuskan apakah benar-benar kita mau menerima keselamatan yang dari Allah. Kalau kita mau menerimanya, maka kita diberikan Roh Kudus, kata Alkitab dalam Efesus pasal yang pertama. Lalu kita diberikan kemampuan, kata Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Ya, saya mungkin pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu secara langsung, tapi saya akan sedikit singgung lagi di sini. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
diberikan Roh Kudus, lalu Alkitab kemudian dikatakan memberikan orang tersebut kuasa. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kata kuasa dari kata Yunani exousia. Selain berarti hak, exousia juga berarti kesanggupan, kemampuan, ability. Jadi orang ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan Roh Kudus, lalu dilatih untuk melakukan firman, sampai dia sanggup hidup melakukan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Yang salah satunya adalah mengasihi sesamanya. Sesimpel itu Alkitab. Maka dari awal saya singgung, saya ulang lagi, dia tidak sukar. Walaupun sebagian orang menganggapnya seperti sukar, enggak. Saya pikir kami para pendeta juga mungkin ada menyumbang dosa ya. Karena sebagian kadang membuat seolah-olah Alkitab itu jadi sukar. Padahal Alkitab tidak dimaksudkan untuk sukar. Bahwa sekali lagi ada hal-hal yang sukar, itu iya. Butuh penjelasan. Tapi secara umum, enggak. Bapak Ibu berdoa, minta tolong kepada Roh Kudus, dan dia akan memberikan pengertian kepada kita. Itu kata Alkitab. Jadi hari ini pesannya kepada kita, tidak bisa kita tidak membuktikan bahwa ada anugerah keselamatan dalam hidup kita. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi atau 2 buah ilustrasi untuk memudahkan. Saya punya 3 orang anak, 3-tiganya perempuan. Yang pertama itu telah lulus kuliah, ya sudah wisuda. Dan saya lupa di ulang tahun yang keberapa atau di tahun keberapa kami memberikan dia handphone. Anak kami itu kami berikan handphone bukan karena dia bekerja di rumah, bukan karena dia cuci WC, kemudian dia lap genteng, atau dia cat rumah sampai genteng, enggak. Kami berikan dia karena kami mau memberikan aja sebagai orang tua, begitu ya. Itulah yang disebut dengan pemberian. Kira-kira begitulah makna keselamatan. Allah yang baik itu mau berikan kepada Bapak Ibu. Itu aja maksudnya. Yesus yang berkorban di kayu salib, lalu kemudian diberikan anugerahnya kepada kita. Itu aja. Karena kita jadi anak-anaknya, nah, gitu ya, atau mau menjadi anak-anaknya. Tapi ketika saya memberikan handphone kepada anak saya, yang anak saya terima secara gratis, free, tidak harus bayar apa-apa. Sama seperti Bapak Ibu dan saya menerima keselamatan free, tidak bayar apa-apa, kata Alkitab. Tidak bayar. Keselamatan itu Allah yang memberikan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, lalu diberikan kepada kita. Ketika anak saya menerima handphone, maka anak saya punya tugas cuma satu. Dia harus bisa menunjukkan mana barangnya setiap kali kami bertanya. Dia tidak perlu buat yang lain, dia cukup tunjukkan bendanya. Seperti itulah sering saya menggunakan ilustrasi bagi orang yang menerima keselamatan. Jikalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang disebut keselamatan dalam diri kamu? Mana yang disebut keselamatan dalam diri saya? Kita harus bisa menunjukkannya. Dan satu-satunya cara kita menunjukkannya dengan menghidupi kebenaran yang salah satunya ditunjukkan dengan cara mengasihi sesama. Begitu caranya. Ketika nanti kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan bertanya, mana keselamatan yang aku berikan? Lalu seperti film, saya pikir gitu ya, kehidupan kita akan dibuka. Kemudian ditunjukkan mana keselamatan itu. Mesti kita pastikan itu ada. Tentu saja orang Kristen telah melewati tahap yang namanya mencuri, membunuh, berzina. Artinya dia tidak lagi melakukan itu pasti. Tapi tidak cukup dengan itu. Sebab tadi saya sudah memberikan 2 contoh, orang-orang yang disebut terkutuk dan yang kemudian mengalami siksaan, bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena merampok, bukan. Tetapi karena tidak mengasihi sesamanya. Maka saya tadi mengatakan sangat penting untuk mengerti bagaimana mengasihi sesama itu. Gitu ya. Ada banyak orang pikir itu sesuatu yang remeh. Tidak. Itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Sebab itu pembuktian. Ya. Ketika seseorang ada di dalam pengadilan, yang dicari Bapak Ibu adalah barang bukti.
ketika nanti Bapak Ibu dan saya di pengadilan Kristus, kata 2 Korintus pasal yang kelima, yang dicari adalah pembuktian bahwa di dalam Bapak Ibu, di dalam saya ada keselamatan. Bukan sekedar sebuah pengakuan, bukan sekedar sebuah klaim, tapi sebuah pembuktian. Nah, hari ini sebelum kita berdoa, saya kepingin sekali lagi Bapak Ibu memahami dengan baik, dan kemudian sekali lagi mempertimbangkan ulang apakah benar-benar telah ada anugerah keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan, sabaslah hai hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebaliknya jangan sampai dia berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu-satunya alasan orang disebut pembuat kejahatan, karena dia tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Kita harus memastikan hidup kita benar-benar ada di jalan yang benar, sebagaimana firman Allah mengatakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, hamba sungguh-sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Hamba berdoa supaya oleh pertolongan Roh Kudus sekali lagi kami dimampukan untuk melakukannya. Ampuni juga hamba untuk mungkin kesalahan dalam perkataan atau kalimat yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa di surga, dan jika sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang atau biarlah kami menyelesaikan ibadah ini juga dengan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, juga cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mampu melakukan firman Allah. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan biarlah kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dan untuk saudara-saudaraku dikasih Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, sebagai informasi, persembahan bisa dilakukan secara virtual. Dan detailnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku bisa melihat di kolom deskripsi yang ada di video di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu.
percaya.